Nah, ini yang punya Grand ya. Nih, polos ya, semuanya polos. Nanti hanya berbeda sedikit kalau untuk di Grand, kalau untuk di Super Rapid seperti ini dia datar. Nah, ini bisa dipakein ring di sini. Nah, kalau kita pakein ke Grand, ini cukup kita copotin ringnya, kita pasang ke sini. Nah, untuk mengakali seumpama koplingnya tetap sering gosong, Mas. Ini cara nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel. Ini saya hanya share sedikit ya. Ini sebenarnya sih bukan tutorial, dan saya hanya menjelaskan. Mungkin di luar sana teman-teman masih ada juga yang modal nekat, pemula baru mau belajar ya. Dan alhasil ya motor orang di terus ya kising keren. Nah, ini ada temuan unik ya, boleh dikatakan jarang sekali terjadi, jarang sekali ketemu, makanya saya posting ke sini. Ini motor ini nggak ada tenaga sama sekali. Kemudian tadi ketika saya bongkar, jebler seperti ini. Ini saya juga nggak paham ini tujuan dan maksud dan tujuannya itu apa, bro ya. Nah, untuk teman-teman mekanik yang pemula, jangan lakukan ini ya. Kalau kepada motor-motor konsumen, jangan pernah lakukan ini, karena ini jajannya bisa 2 kali lipat. Dan juga tadi saya nemuin ganjelan per di per kopling. Nah, yang jadi masalah cuman 2 biji. Nah, itu dia masalahnya, bro. Yang jelas ini udah masalah parah ini masalah rusak. Sebenarnya yang masalah yang nggak ada tenaga itu ada di kampas ganda. Nah, kampas gandanya udah kayak gini. Ini udah hancur seperti ini ya. Ini mangkoknya udah kegerus seperti ini. Nah, kalau ini masih tetap dipakai, tenaganya tetap nggak dapet, walaupun ini diakal-akalin seperti ini. Mungkin kemarin seperti inilah, bro, mungkin seperti ini ya. Motor ini nggak ada tenaga. Sebenarnya masalahnya ada di sini, masalahnya ada di kampas ganda dan mangkoknya. Sebenarnya masalahnya di sini, tapi si mekanik mungkin nggak terlalu memperhatikan yang bagian kampas ganda. Nah, yang diakali itu bagian kopling, plat kopling, rumah kopling. Nah, diganjel-ganjel. Ini tujuannya mungkin ya, dalam otak saya itu supaya dia lebih rapat, lebih ngegigit seperti itu, bro ya. Ini tujuan dari si beliau ini tadi. Tapi kalau ini dipakai batas 1 bulan aja, kampas koplingnya bakal gosong lagi ya, Karena apa? Karena dia ketika diinjak kopling ini nih ngegerus, bro. Ini nih ngegerus kampas kopling seperti itu ya. Ini solusinya ya nggak ada solusi lagi kecuali diganti ya. Ini punya Grand ya, berbeda sedikit dengan Honda Super Rapid yang kode LK.
berbeda di bagian rumah kopling ini, tapi sama-sama bisa pakai sih. Kalau untuk di Suprapit kan akan agak sedikit datar. Nah, di rumah kopling kita copot ringnya, baru kita pakein punyanya Grand. Nah, baru dia masuk ya, baru dia ngepres. Jadi cara mengakali supaya oli maksud saya sirkulasi oli itu lancar di bagian rumah kopling. Ini kan kalau yang bawaan nggak ada lubang oli di bagian rumah kopling. Makanya seiring berjalannya waktu dan usia motor, maka kerak-kerak itu akan menempel di bagian rumah-rumah kopling dan mengakibatkan sirkulasi olinya nggak lancar, jadi sering lengket juga ya. Nah, ini cara ngakalinnya, cukup kita buatkan jalur oli. Nah, ini kita kasih lubang, nggak usah terlalu banyak sih, sedikit saja kasih lubangnya supaya sirkulasi olinya lebih lancar. Kalau yang polosan seperti ini, dia hanya mengandalkan oli yang dari mangkok ini. Nah, disinilah perputaran oli itu. Nah, karena udah banyaknya karat dan kotoran, jadi olinya nggak begitu lancar masuk ke bagian kopling, yang mengakibatkan lengket atau lemot. Ini yang sudah saya modifikasi. Nah, untuk bagian kampas ganda ini harus segera kita ganti ya, harus ganti. Tapi sepertinya udah pernah dilas juga, udah pernah diakali. Tapi mbok yo ora diganti loh guys. Kalau udah parah ya mendingan diganti lah bro ya. Karena yang punya ini juga katanya nggak tahu menau loh tentang motor ini. Nah, ini pernya mana bro? Pernya mana? Pelat. Nah, masalah ini apa sih sebenarnya? Ini mekanik apa bukan sih sebenarnya? Kok ini kebalik bro? Ini kok bagian dalam yang aneh-aneh aja sih. Ini kan bagian luar sini bro, seharusnya bagian luar ya, bagian luar sini. Nah ya, jadi kalau dipasang di dalam ya nyangkut lah di bagian per-pernya, itulah yang nyangkut. Jadi pergerakan kampas ganda itu nggak optimal, nggak maksimal. Aduh, ya wes lah, mungkin segitu aja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi